Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang bersama saya, Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sobat Hebat Matsa Surba, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pewarisan sifat makhluk hidup. Sebelum video pembelajaran kali ini kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Hebat Matsa Surba, tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pewarisan sifat. Yang kedua, menjelaskan materi genetik penentu sifat makhluk hidup. Yang ketiga, perbedaan DNA dan RNA. Selanjutnya adalah menerapkan hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Dan yang terakhir adalah menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Itulah kelima tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Sobat Hebat Matsa Surba, bahwa di dalam Al-Quran, semuanya yang kita pelajari pada peristiwa kehidupan manusia, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Seperti halnya pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, surat ini adalah surat yang berkaitan dengan pewarisan sifat makhluk hidup, terutama manusia. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini diartikan bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu kepada bapak ibunya, di mana ibunya sudah mengandung dengan susah payah, melahirkan, kemudian menyapi selama 30 bulan, sehingga setelah anak itu dewasa, maka anak itu berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku." Nah, anak-anakku sekalian dan Sobat Hebat Matsa Surba, pada kandungan arti ayat Al-Quran ini, bahwa di sini dijelaskan bahwa orang tua kita itu telah melahirkan kita. Namun dalam prosesnya orang tua kita itu mengupayakan segala kebaikan untuk diri kita. Kebaikan-kebaikan itulah nantinya juga akan diturunkan kepada anak cucunya. Selain itu anak-anak, selain kebaikan itu, ketika orang tua kita mengandung, maka orang tua kita akan mengupayakan semuanya hal-hal yang baik. Kebaikan itu tentunya akan berhubungan dengan sifat fisik kita dan akan berhubungan dengan sifat karakter kita. Dan sifat-sifat inilah yang akan diturunkan kepada anak cucu kita. Kenapa orang tua kita mengupayakan kebaikan kepada apa yang dikandungnya? Karena bertujuan agar apa yang diturunkan oleh orang tua itu adalah suatu kebaikan-kebaikan yang nantinya akan dilanjutkan oleh anak dan cucunya. Itulah adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, tentunya pada pembelajaran kali ini akan Bu Novi kaitkan dengan pewarisan sifat yang berkaitan dengan pewarisan sifat biologis atau sifat fisik. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan sifat keluarga atau foto keluarga yang saya tampilkan. Ini ada seorang ayah dan seorang ibu dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mari kita perhatikan sifat di antara mereka berlima. Kalau kita lihat anak yang perempuan yang ada di depan orang tuanya, kita lihat
bagaimana sifat dari bentuk wajahnya. Kalau kita cermati, bentuk wajahnya si anak perempuan ini sama dengan bentuk wajah dari ibunya. Mirip ya anak-anak ya. Kemudian warna kulitnya. Kemudian bagaimana dengan bentuk hidungnya? Terlihat sekali bentuk hidungnya juga mirip dengan ayahnya. Nah, ini artinya adalah bahwa anak-anaknya, keturunannya dari kedua orang tua ini, dia itu masih membawa sifat dari orang tuanya. Nah, kita perhatikan lagi satu gambar. Ini adalah gambar dari artis yang mungkin kalian juga sangat mengenalnya. Ini dia seorang ayah dan seorang anak. Ini juga seorang ayah dengan seorang anak. Kalau kita perhatikan, ada kemiripan yang sangat mirip sekali atau kemiripannya sangat besar. Dimana kalau kita perhatikan, karena kemiripan itu terlalu besar, kita sebutnya mungkin ayah dan anak ini seperti copy paste. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak itu bisa memiliki sifat yang mirip sekali dengan orang tuanya? Apa yang terjadi ketika ayah dan ibu melaksanakan pernikahan, kemudian terjadi perkawinan sampai mengandung anak, sampai anak itu dilahirkan? Apa yang terjadi pada proses itu anak-anak? Itu yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai jauh, maka saya akan memulai dengan konsep dasar pewarisan sifat. Di mana pewarisan sifat yang Bu Novi jelaskan ini adalah pewarisan sifat biologis atau sifat fisik. Pewarisan sifat sendiri istilahnya adalah sebuah sistem hereditas. Jadi kalau ada kata-kata hereditas itu artinya adalah pewarisan sifat. Di mana pewarisan sifat atau hereditas itu adalah penurunan sifat dari induknya, dalam hal ini adalah orang tua, kepada keturunannya atau anak. Jadi sifat-sifat biologis itu seperti warna kulit, warna rambut, bentuk muka, bentuk hidung, kemudian bentuk gigi dan lain-lain, itu semuanya akan diturunkan dari induknya ke keturunannya. Nah, kalian juga mungkin pernah mendengar kata-kata genetika. Apa sih perbedaannya genetika dan pewarisan sifat? Kalau pewarisan sifat itu adalah penurunan sifatnya, prosesnya. Tapi kalau genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Jadi beda ya anak-anak ya. Kalau pewarisan sifat itu adalah proses penurunannya, tapi kalau genetika itu adalah ilmu yang mempelajari proses pewarisan sifat itu. Nah, itu adalah konsep dasar pewarisan sifat. Selanjutnya, tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa apa sih yang terjadi ketika seorang anak itu memiliki sifat yang mirip dengan induknya. Apa sih sebenarnya yang menentukan sifat biologis seorang? Kita mempunyai warna kulit sawo matang. Tapi orang Korea memiliki warna kulit yang putih bersih seperti itu. Apa yang membedakan? Ternyata ada sesuatu di dalam tubuh kita yang berbeda antar satu manusia dengan manusia yang lain, apalagi antar manusia dengan hewan dan lain-lain. Itu ada sesuatu yang berbeda. Di mana sifat-sifat makhluk hidup, jadi ini misalnya adalah sifatnya si anak ini, yang akan diwariskan melalui perkawinan itu, ada yang berperan penting. Di dalam sebuah perkawinan, itu akan terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik itu manusia, baik itu hewan, ataupun tumbuhan anak-anak. Sehingga yang berperan penting di dalam proses pewarisan sifat itu yang pertama adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah,
Pertanyaannya, ini adalah sebuah sel. Ada apa di dalam sel itu? Maka perhatikan gambar ini. Ini ada seorang anak. Kalau kita lihat bahwa kalian sudah belajar tentang bahwa sebuah organisme itu disusun oleh hal yang paling kecil, namanya adalah sel. Ini gambarnya sel. Sel itu punya banyak organel, bagian-bagiannya mulai dari membran sel, kemudian punya sitoplasma, punya ribosom, dan lain-lain. Nah, yang berkaitan dengan pewarisan sifat itu adalah inti sel. Inti sel itu bisa disebut dengan nukleus. Nah, inti selnya siapa? Inti selnya kelamin jantan sama kelamin betina. Jadi kelamin jantan sama kelamin betina itu punya inti sel. Nah, ini inti sel. Kalian juga tahu bahwa inti sel itu fungsinya adalah untuk mengontrol semua aktivitas di dalam sel. Nah, di dalam inti sel ternyata ada bagian yang namanya kromosom. Ini anak-anak yang namanya kromosom. Bentuknya seperti pita. Atau ada yang bilang dia punya 2 lengan. Ini adalah sebuah kromosom. Dia letaknya ada di dalam inti sel. Nah, pita yang sebentuknya seperti ini, seperti 2 buah pita yang bergabung, dia punya 2 buah lengan. Ini kalau kita urai dalamnya, nah ini adalah seperti bentukan pita yang sangat panjang. Dia seperti ini kalau kita lihat seperti anak tangga ya. Jadi ada tangga, ini tengahnya ada anak tangga. Ini namanya adalah DNA. Jadi kromosom kalau kita urai ini namanya adalah DNA. Nah, ini DNA. Nanti ada juga yang kita sebut sebagai RNA. Nah, di dalam DNA atau RNA itu ada yang namanya gen. Jadi, ada bagian-bagian segmen-segmen dari DNA itu namanya gen. Nah, gen inilah yang akan menentukan sifat biologis manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Misalnya, kalau kita ada rambut kita itu keriting, berarti di dalam inti sel kita itu gennya itu gen pengkode rambut keriting. Tapi ada orang itu dia punya rambut lurus, maka gennya itu kodenya adalah gen pengkode rambut lurus. Maka di situ nanti kita akan belajar simbol-simbolnya sudah berbeda. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa materi genetik penentu pewarisan sifat itu adalah gen, di mana gen itu merupakan segmen DNA. DNA itu adalah bagian dari kromosom yang terletak pada inti sel. Inti selnya siapa? Inti selnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itulah materi genetik penentu pewarisan sifat. Selanjutnya, ini akan saya bahas materi genetik penentu pewarisan sifat secara detail. Kita belajar kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus, atau kalau mungkin kalian pernah membaca namanya adalah kromatin, yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik pada keturunannya. Jadi kromosom inilah berupa benang-benang halus. Jadi benang-benang ini terletak pada kromosom ya anak-anak ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, kromosom itu dalamnya, tengahnya ini ada seperti kancing, namanya adalah sentromer. Ini sentromer di tengah. Lengan-lengannya ini namanya adalah lengannya kromosom. Kemudian benang-benangnya namanya adalah kromatin atau ada yang bilang kromatid. Nah, oke. Setelah itu kita belajar yang namanya DNA atau RNA. Dia itu molekul kompleks yang tersusun berupa pita panjang. Jadi ini seperti yang saya singgung sebelumnya. Ini adalah pita yang sangat panjang. Dia itu ada bagian-bagiannya. Nanti kita akan belajar asam nukleat, basa nitrogen, dan lain-lain. Nah,
gen sendiri itu adalah segmennya. Jadi bagian kromosom itu nanti akan terbagi menjadi banyak sekali segmen. Ini misalnya gen pertama ini adalah gen pengkode warna kulit. Kemudian segmen kedua misalnya itu adalah gen pengkode warna mata dan sebagainya. Gen-gen inilah nantinya yang akan menentukan sifat makhluk hidup. Paham ya anak-anak perbedaan antara kromosom, DNA, RNA, dan gen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ketika DNA itu dibandingkan dengan yang namanya RNA. Apakah perbedaannya? Oke, perhatikan, ini sudah ada DNA versus RNA. Yang sebelah kiri ini namanya adalah DNA, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah RNA. Ini gambarnya DNA, yang ini adalah gambarnya RNA. Kalau kita lihat dari pitanya dulu, kalau DNA itu di pitanya itu 2, kalau RNA pitanya hanya 1, maka dikatakan bahwa strukturnya dari DNA itu adalah double helix. Pita ganda ini namanya double helix. Tapi kalau RNA itu pitanya cuma 1 sehingga dia disebut sebagai pitanya adalah single helix. Yang kedua yang membedakan adalah struktur dari gula. Gula pada DNA namanya gulanya adalah deoksiribosa. Makanya dikatakan DNA karena singkatannya adalah deoksiribonukleik acid. Ya, tapi kalau RNA itu gulanya hanya ribosa. Ribosa itu adalah menyusun RNA, maka singkatannya adalah ribonukleik acid. Oke, dari nama ini DNA sama RNA itu ditentukan oleh gulanya ini anak-anak. Oke, selanjutnya yang berbeda adalah anak tangganya ini kan berpasangan kalau DNA ya. Nah, ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning orange, ada yang warna biru. Nah, ini namanya adalah basa nitrogen. Kalau pada DNA, basa nitrogennya itu disingkat AGCT. Apa itu? A itu adalah adenin, G itu adalah guanin, C itu adalah sitosin, dan T itu adalah timin. Dan ini ketika dia double helix, rantai pertama dan rantai kedua itu dia saling berhubungan anak-anak. Siapa yang menghubungkan? Yang menghubungkan adalah pasangan basa nitrogen. Perhatikan, pink selalu berhubungan bergandengan dengan biru. Maka pasangannya adenin itu adalah timin. Kemudian kalau warna hijau bergandengan selalu dengan warna kuning karena guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Mengapa selalu berpasangan? Karena ini molekulnya ini struktur kimianya itu dia hanya bisa bereaksi secara khusus atau spesifik ya. Oke. Ini adalah DNA. Kalau RNA, dia hanya satu strain aja atau dikatakan sebagai single helix dan basa nitrogennya adalah AGCU. Jadi dia tidak punya timin kalau RNA anak-anak. Dia punyanya adalah U. Dia punyanya urasil. Begitulah perbedaan DNA dan RNA. Oke. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya pewarisan sifat. Itu kan melibatkan sebuah proses persilangan. Ayah saya itu kulitnya hitam, ibu saya itu kulitnya itu putih. Kenapa kok saya anaknya itu adalah warna kulitnya adalah sawo matang? Terus orang itu dia itu punya rambutnya keriting, kemudian ayahnya rambutnya lurus, tapi ketika terjadi perkawinan ternyata anaknya rambutnya semuanya keriting. Apa yang menyebabkan itu terjadi?
Maka ada seseorang yang namanya Gregor Mendel. Dia itu adalah seorang ilmuwan yang mencetuskan hukum Mendel. Dan hukum Mendel inilah adalah hukum yang kita terapkan atau kita menjadi pedoman kita di dalam mempelajari pewarisan sifat atau persilangan sifat makhluk hidup. Pak Mendel itu melaksanakan eksperimen, dia awalnya menyilangkan kacang kapri, atau nama biologinya atau nama ilmiahnya adalah Pisum sativum. Ini kacang kapri, di mana dia memiliki biji. Nah, ini dia memiliki biji, kemudian bunganya ini kalau di sini digambarkan warna ungu, tapi sebenarnya bunganya ada banyak macamnya. Nah, kenapa Pak Mendel ini kok memilih kacang kapri ataupun Pisum sativum? Itu ada alasannya. Karena Pisum sativum itu memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang sangat ditonjolkan itu adalah dia bisa menghasilkan banyak keturunan. Jadi satu kali persilangan itu bisa menghasilkan banyak sekali tanaman yang baru, sehingga sifatnya itu bisa diidentifikasi. Kemudian selain itu, daur hidupnya pendek. Artinya daur hidupnya pendek itu dia mempunyai masa hidup yang umurnya itu pendek, anak-anak. Jadi cepat sekali dikembangbiakkan. Nah, yang ketiga, dia mudah melakukan penyerbukan. Dia bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian ketika disilangkan dengan beda warna itu dia juga lebih mudah untuk dilaksanakan proses polinasi atau penyerbukan. Dan yang paling penting adalah mempunyai sifat beda yang sangat mencolok. Apa itu sangat mencolok? Ada kacang kapri yang bunganya warna ungu. Ungunya juga sangat ungu sekali. Ada kacang kapri yang bunganya putih. Nah, putih sama ungu itu kan sangat mencolok kan warnanya. Beda sekali ungu sama putih. Nah, kalau kita tahu ada bunga yang warna merah, kemudian warna pink lah, merah sama pink itu dikatakan sifat yang kurang mencolok, karena pink itu juga masih ada perpaduan warna merah, kan begitu. Nah, kalau Pisum sativum atau kacang kapri, ini dia sangat mencolok, satunya ungu, satunya putih. Nah, kemudian selain itu, bijinya itu kalau ada biji yang bulat, ada yang biji yang keriput. Nah, itu kan mencolok sekali untuk diamati. Karena sifat-sifatnya ini ada sifat-sifat yang mencolok, maka dipilihlah oleh Pak Mendel untuk melakukan eksperimen dalam persilangan. Nah, Pak Mendel itu menyilangkan, misalnya ini, dia menyilangkan kalau misalnya dikatakan T besar sama T kecil, ini adalah sebuah kode, anak-anak. Kalau tadi saya bilang kode-kode gen, ya ini nanti dia akan dikodekan seperti ini. Ada T besar, T kecil, T kecil. Misalnya, T besar ini adalah warna ungu. T kecil ini ada warna putih. Disilangkan sama Pak Mendel. Ternyata anaknya nanti hasilnya adalah T besar, T kecil. Loh, T besar, T kecil, perhatikan kalau kita lihat bentuknya itu kan sama seperti yang pertama ya. Oh, misalnya ini nanti warnanya adalah ungu. Seperti itu. Nah, artinya kenapa bisa terjadi seperti ini? Akhirnya dari percobaan itu Pak Mendel bisa menyimpulkan bahwa ada dua hukum penting di dalam menyilangkan sifat individu. Yang pertama itu adalah hukum persilangan atau hukum pemisahan. Hukum segregasi, anak-anak. Nah, hukum segregasi itu apa? Hukum segregasi itu adalah pasangan alel akan memisah secara bebas ketika dia terjadi pembentukan gamet. Sekali lagi, hukum segregasi atau hukum pemisahan bebas itu adalah pasangan alel akan memisah secara bebas pada pembentukan gamet.
Nah, dia akan memisah secara bebas pada pembentukan gamet, anak-anak. Gimana, Bu, maksudnya? Kita perhatikan ini. Itu ada T besar, T besar, T kecil, T kecil. Ini adalah sifat kelamin jantan sama kelamin betina. Nah, kalau T besar, T kecil ini dia jadi gamet. Gamet itu ketika pembentukan kelamin, dia memisah. T besarnya misah. Kalau tadi dia satu pasang, sekarang dia jadi satu, berdiri sendiri. Nah, T kecil juga begitu, dia memisah. Nah, ini artinya adalah proses segregasi atau pemisahan bebas. Nah, hukum yang kedua adalah hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment. Artinya adalah setiap pasang alel itu tadi kan sudah memisah secara bebas pada saat pembentukan gamet, namun pada saat pembentukan zigot atau calon keturunannya dia bergabung secara bebas. Nih, kelihatan ya, T besar dia akan bergabung secara bebas dengan T kecil. Sama halnya ketika ini dia dikawinkan pada keturunan kedua, T besar, dia itu akan secara bebas memilih pasangan. Bisa T besar ketemu T besar, ini. Bisa T besar ketemu T kecil, bisa T kecil ketemu T besar, ataupun T kecil ketemu T kecil lagi. Itu adalah hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini nanti akan kita terapkan pada persilangan. Ini nanti akan lebih jelas pada video pembelajaran selanjutnya, pada persilangan monohibrid dan pada persilangan yang dihibrid. Begitu anak-anak. Nah, ini adalah hukum Mendel pada pewarisan sifat. Selanjutnya yang terakhir adalah istilah-istilah yang mungkin nanti akan sering kalian temui ketika kalian itu membahas proses persilangan atau pewarisan sifat. Yang pertama adalah genotip. Genotip itu pasangannya fenotip, tapi dia beda. Kalau genotip itu adalah kode gen yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Apa itu kode gen? Ya sudah, kode itu ya sebuah kode. Biasanya dia dikodekan dengan huruf. Kalau tadi ada T besar, T kecil, T kecil. Nah, ini adalah contohnya lagi adalah A besar, A kecil. Contohnya begini anak-anak. Kita punya rambut keriting. Misalnya itu dikodekan sebagai A besar. Kalau rambut lurus itu dikodekan dengan A kecil. Nah, A besar ataupun A kecil itu namanya adalah genotip. Tapi kalau rambut keriting, rambut lurus, mata bulat, mata sipit, warna kulit hitam, kulit putih, itu adalah fenotip. Jadi fenotip itu seperti terjemahannya dari genotip. Maka fenotip itu diartikan sebagai sifat penampakan fisik. Kalau kode tadi ada di dalam gen, dia berupa kodenya, tapi kalau fenotip itu adalah sifat fisiknya, hasil terjemahan dari kode itu. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nanti kode-kode dari genotip itu ada yang sifatnya homozigot, ada yang sifatnya heterozigot. Kalau homo itu sama. Kalau hetero itu beda. Nah, kode itu nanti itu kan dikodekan harus berpasangan anak-anak. Nah, pasangannya ini ada pasangan yang sama, ada pasangan yang beda. Pasangan yang sama ini namanya adalah homozigot, tapi kalau pasangan yang beda ini namanya adalah heterozigot. Nah, misalnya A besar ketemu dengan A besar, sama-sama A besar. Ini namanya adalah homozigot. Tapi kalau A kecil ketemu A kecil, ini sama-sama kecil, maka dia katakan homozigot juga. Tapi kalau A besar dipasangkan dengan A kecil, itu artinya adalah heterozigot, di mana satu pasang itu ada yang A besar, ada yang A kecil. Nah, itu adalah homozigot dan heterozigot.
Sekarang kita memasuki pada sifat dominan sama sifat yang resesif. Apa itu sifat dominan dan resesif? Dominan itu menang, kalau resesif itu kalah. Artinya adalah kalau dominan adalah sifat yang menang atau menentukan sifat keturunannya. Contohnya, ayah kalian misalnya rambutnya keriting, ibunya kalian itu rambutnya adalah lurus. Ketika melaksanakan perkawinan ternyata anaknya itu rambutnya keriting. Loh, kok ibunya itu lurus tapi anaknya keriting? Kenapa? Karena sifat rambut keriting ayahnya itu lebih menang daripada sifat rambut lurus ibunya. Itu artinya adalah sifat rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Paham ya? Kalau yang resesif yang mana? Berarti resesif yang kalah. Yang kalah itu adalah rambut lurus. Contoh lagi kalau pada tumbuhan. Bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih. Ternyata keturunan pertama adalah bunganya warna ungu. Artinya adalah sifat ungu dominan terhadap sifat warna putih. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita mau belajar parental sama filial. Parent, apa itu parent? Parent itu adalah orang tua. Berarti dalam persilangan itu adalah orang tua atau induk yang dikawinkan atau yang disilangkan. Tapi kalau filial itu adalah keturunan. Keturunan itu adalah anaknya. Paham ya? Nah, satu lagi adalah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Dimana kalau yang dikawinkan itu pasti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau kita sebut kadang kalau manusia itu ada sel sperma sama sel telur. Oke, anak-anak itulah yang penting dari konsep dasar pewarisan sifat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada video pembelajaran kali ini? Kesimpulannya adalah bahwa sifat makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, itu diturunkan oleh induknya kepada keturunannya melalui proses persilangan. Di mana sifat-sifat tersebut itu yang menentukan adalah gen yang terdapat di dalam kromosom, dan kromosom itu terdapat di dalam inti sel. Inti sel siapa yang berperan? Yaitu inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Oke anak-anak, karena sudah sampai pada kesimpulan, itu adalah materi yang saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini, yaitu tentang konsep dasar pewarisan sifat, yang nantinya akan kita sambung pada video pembelajaran selanjutnya, yang kita akan menerapkan secara langsung bagaimana proses persilangan induk antara induk jantan dengan induk betina, tentu saja dengan dasar hukum kolom. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih Sobat Hebat Matsa Surba. Semoga apa yang saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.